Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ramayanti dengan NIM B1B1220069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan siklus dan struktur dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu mengenai struktur dan siklus keuangan negara atau APBN. Struktur pengelolaan keuangan negara secara garis besar yaitu yang pertama ada pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara adalah penerimaan yang diterima oleh negara dari berbagai sumber seperti pajak, PNBP, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada di dalam APBN. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lain sebagainya. Pendapatan tersebut antara lain adalah pendapatan Badan Layanan Umum atau disingkat sebagai BLU, pendapatan sumber daya alam atau disingkat seperti SDA, pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat. Hibah adalah penerimaan yang diterima oleh negara dari pihak lain, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hibah dapat berupa bantuan, keuangan, barang, ataupun jasa yang diberikan oleh pihak lain kepada negara. Hibah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatan negara dan hibah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBN. Pendapatan negara dan hibah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada belanja negara. Belanja negara adalah jumlah uang yang dikeluarkan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti belanja kementerian atau lembaga, belanja pegawai, belanja bunga utang, belanja modal, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer bernilai negatif, artinya total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan masih mengalami defisit dalam APBN. Tetapi sebaliknya, jika keseimbangan primer bernilai positif, artinya pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mencapai surplus di dalam APBN. Yang keempat ada keseimbangan umum. Keseimbangan umum adalah selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan umum bernilai negatif, artinya total belanja negara lebih besar daripada negara termasuk pembayaran bunga utang. Jika kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami defisit dalam APBN. Sebaliknya, jika keseimbangan umum bernilai positif, artinya total pendapatan negara lebih besar daripada total belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pemerintah telah mencapai surplus di dalam APBN. Yang kelima, ada pembiayaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Jika pembiayaan anggaran dilakukan dengan cara yang tidak tepat, misalnya dengan mengambil utang yang terlalu besar, maka dapat menimbulkan risiko krisis fiskal dan memperburuk kondisi ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan umum agar tetap sehat dan stabil, serta melakukan pembiayaan anggaran dengan cara yang tepat dan efektif. Siklus pengelolaan negara atau APBN. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran dilakukan oleh kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Yang kedua ada pembahasan APBN. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN tahun 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Yang ketiga ada penetapan APBN. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga ataupun menteri ataupun pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker serta pendapatan yang diperkirakan. Yang keempat ada pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan
disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, badan pemeriksa keuangan atau disingkat sebagai BPK, gubernur, direktur jenderal anggaran, direktur jenderal perbendaharaan, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pembendaharaan terkait, kuasa bendahara umum negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara negara umum. Yang kelima, ada pelaporan dan pencatatan APBN. Laporan keuangan negara atau lembaga disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Menteri Keuangan selaku bendahara negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal. Sebagai wujud laporan keuangan pemerintahan pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Baik, yang terakhir ada yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, melakukan pemeriksaan dan LKPP yang ada diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkapkan secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap pengawasan ini, pelaksanaan APBN dilakukan oleh atas atau kepala negara, kesatuan kementerian negara. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.